maka Allah akan mencatatnya sebagaimana pahalanya orang yang membaca Al-Quran 10 kali. Hingga datanglah malaikat Ridwan bisyurbatin minal jannah dengan membawa minuman dari surga. Ana ardahu ra'sahu. Saya yang akan meletakkan kepala Muhammad. Ketika dia memegang batu ingin melempar Nabi, ternyata Assalamualaikum. Surat Yasin adalah surat yang paling akrab di lisan orang Indonesia. Surat ini sering kita baca ketika tahlilan, haul, ziarah kubur, atau dibaca setiap hari, pagi dan sore di rumah. Dari saking seringnya dibaca, sampai-sampai surat Yasin ini bisa dihafal tanpa disengaja. Namun, walaupun surat Yasin ini paling banyak dihafal oleh orang Indonesia, belum tentu mereka itu faham isi dan kandungan surat Yasin ini. Oleh karena itu, saya akan membaca kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsir Jalalain. Ini adalah karyanya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Misri Al-Maliki yang menghasyiai Tafsir Jalalain karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di sini saya tidak akan menerangkan terlalu dalam isi dan kandungan kitab ini karena saya hanya bisa membaca dan menterjemahnya saja. Oke, sebelum kita terjemah kitab ini, kita tawassul dulu kepada musannif. Al-Fatihah ila musannif hadal kitab Syekh Al-Allamah Ahmad bin Muhammad As-Shawi wa kadzalika Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bacakan tafsir Jalalnya dulu. Setelah itu nanti saya akan bacakan Hasyiah As-Shawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin. Surat Yasin. Makkiyah. Adalah surat Makkiyah. Au illa qaulahu wa idza qila lahum anfiqu al-ayah. Atau pendapat yang kedua, surat Yasin ini adalah surat Makkiyah kecuali ayat wa idza qila lahum anfiqu. Au madaniyatun. Atau pendapat yang ketiga, surat Yasin ini adalah surat Madaniyah. Wa hiya itsnatani wa tsamanuna ayatan. Surat Yasin ini jumlahnya 82 ayat. Saya bacakan kitab Shawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin. Surat Yasin Makkiyah sama. Au illa qaulahu wa idza qila lahum anfiqu al-ayah au madaniyah. Wa hiya itsnatani wa tsamanuna ayatan. Ay kulluha. Wa qauluhu au illa qaulahu wa idza qila ila akhirih qaulun tsanin adalah pendapat yang kedua. Wa qauluhu au madaniyah ay kulluha wa huwa qaulun tsalits. Ini adalah pendapat yang ketiga. Wa warada fi fadli surati Yasin ahaditsu katsiratun. Dan terdapat banyak hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin ini. Minha diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Wa minha ma min mayyitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawanallahu alaihi. Di antaranya lagi, tidak ada seorang mayit yang dibacakan surat Yasin kecuali Allah gampangkan padanya. Wa minha di antaranya lagi, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah. Barang siapa yang membaca Yasin di suatu malam karena mencari ridha Allah, wa farallahu lahu fi tilkal lailah, maka Allah akan mengampuninya di malam hari itu juga. Minha dan diantaranya lagi, inna likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Sedangkan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu biha qira'atal Qur'an asyra marratin. Maka Allah akan mencatatnya sebagaimana pahalanya orang yang membaca Al-Qur'an 10 kali. Wa minha dan diantaranya lagi, inna fil Qur'an la suratan. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat tasfa'u liqari'iha yang memberi syafaat kepada pembacanya wa tawfiru limustami'iha dan memberi ampunan kepada orang yang mendengarkannya. Ala wa hiya suratu Yasin, yaitu adalah surat Yasin. Tud'a fit Taurah al-Mu'immah. Surat Yasin ini disebut dalam kitab Taurah dengan istilah al-Mu'immah atau surat al-Mu'immah. Qila ya Rasulullah wa mal Mu'immah. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu surat al-Mu'immah? Qala Rasulullah bersabda, ta'ummu sahibaha bi khairid dunya. Itu adalah surat yang memenuhi orang yang membacanya dengan kebaikan dunia. Wa tadfa'u anhu ahwalal akhirah, dan menolak dari pembacanya dari kesulitan-kesulitan nanti di akhirat. Wa tud'a aidan ad-dafi'ah wal qadiyah. Juga surat Yasin ini disebut dengan surat ad-dafi'ah dan surat al-qadiyah. Qila ya Rasulullah wa kaifa dalik?
Lalu Rasulullah ditanyakan, kenapa Rasulullah kok bisa dinamakan surat Ad-Dafi'ah dan surat Al-Qadiyah? Qala Rasulullah bersabda, tadfa'u an sahibiha kullasu, karena surat tersebut dapat menolak dari pembacanya setiap kejelekan. Wa taqdi lahu kulla hajatin, dan bisa mendatangkan setiap hajat. Dafi'ah artinya menolak kejelekan. Al-Qadiyah yang menunaikan atau yang mendatangkan segala hajat. Man qara'a Yasin hina yusbihu, barang siapa yang membaca Yasin ketika pagi hari, u'tiya yusra yaumihi hatta yumsiyah, maka dia akan diberikan kebahagiaan pada hari itu sampai menjelang waktu sore. Wa man qara'aha fi sudri lailatihi, barang siapa yang membaca di awal malam, u'tiya yusra lailatihi hatta yusbiha, dia akan diberikan kebahagiaan pada malam hari itu sampai datang waktu pagi. Wa minha, diantaranya lagi, an Abi Ja'far, dari Abi Ja'far, man wajada fi qalbihi qaswah, barang siapa yang menemukan di dalam hatinya kekerasan, falyaktub surat Yasin fi jami'i ina'in, maka hendaklah dia menulis surat Yasin di wadah apa saja. Biza'faron, dengan menggunakan minyak za'faron. Thumma yashrabuhu, lalu kemudian diminum. Jadi surat Yasin ini bisa menghilangkan hati yang keras. Wa minha, diantaranya lagi, man qara'a surat Yasin lailatal jum'ah asbaha maufuran lah, barang siapa yang membaca Yasin di malam Jumat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Wa minha, diantaranya lagi hadis-hadis yang menjelaskan fadilahnya surat Yasin, man dakhalal maqbarah wa qara'a surat Yasin, barang siapa yang masuk kuburan lalu membaca surat Yasin, khuffifal adzabu an ahli hadzalikal yaum, maka akan diringankan siksa dari ahli kuburan pada hari itu juga. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanatun, dan orang yang membaca Yasin tadi mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai jumlah orang yang mati di kuburan itu. Wa minha, diantaranya lagi, an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, balagoni anna man qara'a surat Yasin lailan lam yazal fi farahin hatta yusbiha. Saya mendengar bahwa orang yang membaca surat Yasin di malam hari, maka dia akan bahagia sampai waktu pagi. Wa man qara'aha hina yusbihu lam yazal fi farahin hatta yumsiya, dan yang membacanya di pagi hari, maka dia akan bahagia sampai malam hari. Wa qad haddatsani bihadza man jarrabaha, dan sudah menceritakan kepadaku orang yang sudah membuktikannya berkali-kali. Wa minha, diantaranya lagi hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin. Inna likulli syai'in qalban, setiap sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Man qara'aha yuridu biha wajhallah, barang siapa yang membaca Yasin ingin menghendaki ridha Allah, wa farallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Wa a'ta minal ajri ka'annama qara'al Qur'ana asyra marratin, dan Allah akan memberikan pahala seperti pahala membaca Al-Qur'an 10 kali. Wa ayyuma muslimin quri'a indahu idza nazala bihi malakul mauti suratu Yasin, setiap orang muslim yang dibacakan surat Yasin ketika datang malaikat maut, nazala bikulli harfin minha asyratu amlakin, maka dari satu huruf yang dia baca akan turun 10 malaikat. Yaqumuna baina yadayhi sufufan, malaikat-malaikat itu akan berdiri di depannya berbaris-baris. Yusholluna alaihi, membaca salawat kepadanya. Wa yastaghfiruna lahu, membaca istighfar kepadanya, memohonkan ampunan untuknya. Wa yashhaduna ghuslahu, menyaksikan pemandiannya. Wa yatabi'una janazatahu, mengikuti jenazahnya. Wa yusholluna alaihi, menyalatinya. Wa yashhaduna dafnahu, dan menyaksikan pemakamannya. Wa ayyuma muslimin qara'a surat Yasin, setiap orang muslim yang membaca surat Yasin, wa huwa fi sakaratil maut, sedangkan dia dalam keadaan sakaratul maut, lam yakbit malakul mauti ruhahu, maka malaikat maut tidak akan mencabut nyawanya. Hatta yaji'ahu ridwan, hingga datanglah malaikat ridwan, bisyurbatin minal jannah, dengan membawa minuman dari surga. Fayashrabuhu wa huwa ala firashihi, lalu orang tadi meminumnya di atas permadaninya. Fayakbidu ruhahu wa huwa rayyan, lalu setelah dia meminumnya, malaikat maut tadi akan mencabut nyawanya sedangkan dia dalam keadaan segar. Wa yamkuthu fi qabrihi wa huwa rayyan, dan orang tadi akan tinggal di dalam kuburnya dalam keadaan segar. Wala yahtaju ila haudin min hiyadil anbiya, dan tidak butuh kepada telaga dari telaganya para nabi. Hatta yadkhulul jannah wa huwa rayyan, sampai dia masuk surga dalam keadaan segar. Wa minha, diantaranya lagi, Yasin lima quri'at lah. Surat Yasin itu dibaca untuk apa? Surat Yasin itu dibaca. Jadi kalau kita baca surat Yasin untuk hajat, maka insya Allah hajat akan terkabulkan. Sama seperti Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu untuk apa dia itu diminum. Sama seperti Yasin 5 quri'at lah. Yasin itu untuk apa dia itu dibaca.
Wa hikmatu ikhtiyari sholihina fi istimaliha tikrar. Adapun hikmah orang-orang soleh memilih membaca Yasin berulang-ulang kali, ka'arba'in seperti 4 kali, au sab'in 7 kali, au ihda wa arba'in 21 kali, wa ghairi dan selainnya. Syiddatul hijab wal ghaflah 'alal qalbi. Itu dikarenakan tebalnya hijab atau penghalang pada hati. Fabitikrar tasfu mir'atuhu wa tarukku tabi'atuhu. Maka dengan membacanya berulang-ulang kali, mata hatinya akan menjadi jernih dan tabiat hatinya akan menjadi lunak. Jadi orang-orang soleh membacanya berulang-ulang karena dia itu ingin makrifat usul kepada Allah, membersihkan segala hijab-hijab yang menghalangi hatinya. Wa in kana al-fadlu al-madhkur la yatawaqqafu ala tikrar. Meskipun keutamaan yang sudah disebutkan tadi, yaitu Yasin bisa menjernihkan hati, bisa melunakkan hati, tidak butuh untuk diulang-ulang. Jadi walaupun kita membaca 1 kali Yasin, maka itu bisa membuat hati kita lunak, membuat hati kita bersih. Kama yashhadu lahu hadil ahadis, sebagaimana yang sudah disaksikan oleh hadis-hadis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui terhadap maksud dari Yasin ini. Jadi lafaz Yasin ini tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Tapi kalau kita lihat di hasyiahnya, qauluhu Yasin Al-Qurra asab'ah ala taskinin nun. Yasin ini oleh ketujuh para ahli qiraah dibaca sukun nunnya. Yasin. Bi'idghamiha fil wawi ba'daha au bi'idhariha. Baik, nantinya diidghamkan kepada waw setelahnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau dengan dibaca idhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wa quri'a syududan bidhammin nun wa fathiha wa kasriha. Ada juga bacaan yang syad. Kita tidak boleh mengikuti bacaan yang syad dengan membaca dhammah, fathah, dan kasroh pada nunnya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Fal awal, yang pertama, dibaca dhammah nunnya. Run li mubtada mahdhuf ay hadihi. Adalah karena menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya adalah hadi. Wa muni'a minas sorfi lil alamiyah wa ta'nis, dan tidak boleh bertanwin karena termasuk isi mungkar munsharif, ilatnya alamiyah dan ta'nis. Wasani yang kedua dibaca fathah imma alal bina alal fathi takhfifan, karena mabni fathah untuk ditahfif, untuk meringankan, ka aina wa kaifa sebagaimana contoh aina, kaifa, au maf'ul bih atau menjadi maf'ul bih. Di fi'ilin mahdufin takdiruhu utlu, menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, yang mana takdirnya adalah utlu. Utlu yasinah, gitu maksudnya. Aw majrurin biharfi qasamin mahdufin, atau menjadi majrur dari huruf qasam yang dibuang. Bahwa mamnu'un minas sorfi, karena ini mani' munsharif, maka jarnya menggunakan fathah. Wasalits mabniun al kasri. Bacaan yang ketiga, sinnya dibaca kasrah ala asli takhallus min iltiqa'is sakinain. Nah, mengikuti asal yaitu untuk menyelamatkan bertemunya dua huruf yang sukun. Qauluhu Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Hadza ahadu aqwalin fi tafsir huruf al-muqatta'ah. Pendapat Allahu a'lamu bimuradihi bihi ini adalah salah satu dari berbagai macam pendapat ketika mentafsiri huruf muqatta'ah. Hamim wa tosin, seperti hamim, tosin, ini masih banyak pendapat. Ada yang mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi, ada yang mentafsiri yang lain-lain. Wa taqaddama anna hadzal qawla aslam, dan sudah diterangkan di depan bahwasanya pendapat ini, yaitu pendapat Allahu a'lamu bimuradihi bihi, Allah lebih tahu dari yang dimaksud ini, itu adalah pendapat yang paling menyelamatkan. Wakilah, ada yang mengatakan maknahu ya insan, wahai manusia, wasluhu ya unaisin, asalnya adalah ya unaisin. Faktusiro ala syatrihi li kasratin nida bihi. Lalu syatrnya diringkas karena sudah banyak digunakan ketika memanggil dengan itu. Wakilah huwa ismun li Rasulillah. Ada juga pendapat yang mengatakan Yasin itu adalah nama dari Rasulullah. Wakilah ismul Quran. Ada juga yang berpendapat Yasin itu adalah nama Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang dikokohkan. Al-muhkam bi'ajibin nadmi wa badi'il ma'ani. Yang dikokohkan dengan keajaiban susunannya dan keindahan makna-maknanya. Innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk dari orang-orang yang diutus. Kita baca hasyiahnya. Qauluhu wal Qur'anil Hakim kalamun musta'naf. Ini adalah kalam musta'naf. La mahalla lahu minal i'rab, tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Wa huwa qasamun. Wal Qur'anil Hakim ini adalah qasam. Wa jawabuhu qauluhu innaka laminal mursalin. Jawabnya adalah innaka laminal mursalin. Qauluhu al-muhkam al-mutqan. Al-muhkam di sini adalah al-mutqan, yang dikokohkan.
alladzi huwa fi a'la tabaqatil balaghah, yang mana Al-Qur'an ini berada di paling tinggi tingkatan balaghah. Ala siratim mustaqim, ala muta'alliqun bima qablahu. Huruf jar ala ini bertakluk kepada lafaz sebelumnya, yaitu al-mursalin. Kamu termasuk orang-orang yang diutus di atas jalan yang lurus. Ay tariqil anbiya'i qablaka, yakni jalannya para nabi sebelum kamu. At-tauhid wal hadi, yakni jalan tauhid dan jalan petunjuk. Wa ta'kidu bil qasami wa ghairihi raddun liqaulil kuffari lahu lasta mursala. Adapun mentaukiti kalau nabi itu termasuk orang utusan dengan menggunakan sumpah dan menggunakan selain sumpah, itu karena untuk menolak terhadap perkataan orang kafir kepada nabi, engkau bukan utusan Muhammad, lasta mursala, kamu bukan utusan. Qauluhu muta'alliqun bima qablahu ay bil mursalin. Jadi alanya itu bertakluk kepada lafaz al-mursalin. Wa yasihu ayyakuna khabaran tsaniyan li inna, juga lafaz ala siratal mustaqim ini bisa menjadi khabar kedua dari inna. Kana hukila innaka laminal mursalin innaka ala siratal mustaqim. Qauluhu ay tariqil anbiya qablaka ay wa qauluhum inna syar'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasikhun li jami'i syara'i fa huwa bi i'tibaril furu' wa amal usul fal kullu mustawuna fiha wala yata'allaqu biha naskhun. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ala siratim mustaqim ay tariqil anbiya'i qablaka, sesuai dengan jalannya para nabi sebelum kamu. Lalu perkataan para ulama itu mengatakan bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu menusah, maka itu karena meninjau furuknya. Jadi furuknya nabi sama furuknya nabi-nabi sebelumnya itu gak sama. Dari segi fikih, tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara taubat itu gak sama. Wa ammal usul, adapun secara usul, fal kullu mustawuna fiha. Adapun dalam segi usul, menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, maka itu sama semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wala yata'allaqu biha naskhun, dan tidak ada penusahan. Jadi tidak ada bertentangan antara perkataan ulama sama tafsirannya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan al-ayah. Jadi sama syariatnya Nabi Muhammad dan syariatnya Nabi Nuh. Wa qala ta'ala fabihudahu muqtadih. Ikutilah Muhammad petunjuk-petunjuk yang sudah nabi-nabi sebelum kamu lakukan. Jadi sama, enggak ada perubahan. Qauluhu wa ghairihi ay innah wal lam wal jumlah al-ismiyah. Kan tadi itu kan ada qasam, taukidnya itu pakai qasam, wal Qur'anil Hakim, satu taukid, satu penguat. Innah, ini termasuk taukid. Lah, laminal mursalin, ada lam taukid. Dan innaka laminal mursalin, ini adalah jumlah ismi. Jadi ada 4 taukid, 4 penguat untuk menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Al-Qur'an yang dikokohkan, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk orang-orang yang diutus. Jadi sangat kuat pentaukidannya. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Aziz, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, fi mulkihi, Maha Perkasa di dalam kerajaannya, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang bi khalqihi, kepada semua makhluknya. Khabaru mubtada'in muqaddarin. Lafaz tanzil ini menjadi khabar dari mubtada yang dikira-kirakan, ay Al-Quran. Jadi ada sebagian qiraat yang ini tidak dibaca tanzilah, tapi dibaca tanzilu, menjadi khabar dari mubtada yang dikira-kirakan, ay Al-Qur'anu Tanzilul Azizir Rahim. Tapi kalau bacaan kita di Indonesia, yaitu bacaan hafaz, qiraahnya Imam Hafaz, kita membacanya tanzilah karena menjadi maf'ul mutlak. Qauluhu khabaru mubtada'in muqaddarin hada ahadu wajhaini fil ayat. Tanzilu dibaca rafa menjadi khabar, itu adalah salah satu dari 2 wajah. Jadi cara membaca tanzil ini terdapat 2 wajah, terdapat 2 cara. Ada yang membaca rafa, ada yang membaca nasb. Wal akharu an-nasbu, yang kedua dibaca nasab, ala annahu maf'ulun li mahdhufin ay umduh, karena menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, yaitu umduh. Umduh tanzilal azizir rahim. Aw maf'ulun mutlaqun li nazalah, atau menjadi maf'ul mutlak bagi nazalah yang dibuang. Nazalah tanzilal azizir rahim. Al-qira'atani sab'iyatani, 2 bacaan ini termasuk qira'ah sab'ah yang legal untuk kita ikuti. Nah, untuk apa Allah itu menurunkan Al-Quran? Maka dilanjutkan di ayat setelahnya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tunzira bihi, agar supaya kamu Muhammad memberi peringatan dengan Al-Quran itu, qauman, kepada kaum, ma unzira aba'uhum, bapak-bapak dari kaum itu belum pernah dikasih peringatan. Aylam yunzaru fi zamanil fatrah,
yakni belum pernah dikasih peringatan di zaman fatrah, di zaman yang mana zaman tersebut tidak ada rasul. Ahum ail qaumu wafilun anil iman wa rusdi, sehingga karena mereka tidak diberi peringatan di zaman fatrah, mereka sehingga menjadi lupa untuk beriman kepada Allah dan lupa atas jalan yang benar. Qauluhu litundiru qauman, untuk memperingati sebuah kaum. Kaum di sini ditafsiri ail Arab wa ghairahum. Jadi Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada semua orang, bukan cuma kepada orang Arab. Qauluhu fi zamanil fatrah huwa binisbatil Arab ma bayna Ismail wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi zaman fatrah itu kalau meninjau di daerah Arab, maka itu antara masanya Nabi Ismail dan masanya Nabi Muhammad. Wa binisbali ghairihim, kalau meninjau di daerah lain, ma baina Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, maka masa di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulu fa mughafilun murattabun ala nafil indar. Fa mughafilun ini menjadi akibat karena tidak adanya indar, tidak adanya peringatan, maka mereka menjadi lupa. Ail qaumu tafsirul dhamir, al qaumu ini adalah tafsir kepada dhamir. Wa yasihu ayyakuna ad-dhamir raji'an lil fariqaini hum wa aba'uhum, dan juga sebenarnya bisa juga dhamir hum di sini sudah disebutkan di depan, yaitu mereka orang-orang kafir, wa aba'uhum, dan bapak-bapak mereka. Lanjut ayat ke-7. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ay wajabah, sungguh benar-benar terjadi perkataan Allah ala aktsarihim, terhadap mayoritas mereka, bil adab, yaitu dengan mendatangkan adab. Fahum la yu'minun ayil aktsar, namun mereka, mayoritas dari mereka tetap tidak mau beriman. Di hasyahnya qauluhu laqad haqqal qawlu ay wa huwa qauluhu la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi yang dimaksud perkataan Allah yang sudah benar-benar terjadi ini adalah la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh saya akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Qauluhu ala aktsarihim ay aktsarul mukallafin, mayoritas orang mukallaf, min kulli zaman, dari setiap zaman. Jadi memang setiap zaman orang-orang mukallaf atau orang-orang yang ditaklif oleh Allah untuk beriman, itu mayoritas dari mereka memang banyakkan tidak beriman. Fal aqal mutahattamun imanuhu wal aktsar mutahattamun kufruhu. Yang minoritas itu yang iman, sedangkan yang mayoritas itu adalah kafir. Wa taqaddama lana fi suratil an'am annal aqal wahidun minal alf. Sudah diterangkan di depan bahwasanya perbandingan minoritas dan mayoritas tersebut adalah 1:1000. Jadi kalau ada satu yang beriman, maka 1000 orang yang kafir. Qauluhu fahum la yu'minun tafri'un ala ma qablahu, menjadi tafri', menjadi cabang terhadap lafaz sebelumnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, karena perkataan Allah itu sudah betul-betul benar terjadi, nanti Allah akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia, maka fahum la yu'minun, mereka orang-orang kafir itu tidak akan beriman, yang mayoritas itu tidak akan beriman. Soalnya nanti sama Allah di akhirat akan dijadikan bahan bakar api neraka. Wa asyara bidzalika ila anal iman wal kufrah bitakdirillah. Allah memberi isyarah dengan firman-Nya ini bahwa iman dan kafir itu sesuai dengan takdir Allah. Ada orang beriman, ada orang kafir, karena itu sudah memang ditakdirkan oleh Allah. Faman taba'ahu ala ahadima fala yastati'u at-tahawwula anhu. Maka barang siapa yang diberi tabiat oleh Allah untuk beriman atau kafir, maka dia tidak bisa berpaling dari hal itu. Wa innamal amru bil iman bi i'tibari taklif al-dhahiri wan nau'i al-ikhtiyari. Cuman perintah Allah untuk menyuruh beriman kepada orang-orang karena meninjau paksaan secara zahir. Wan nau'i al-ikhtiyari, dan kemudian yaitu memilih apa mau beriman, apa mau enggak. Jadi dalam akidah kita, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, semua kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah. Beda halnya dengan Mu'tazilah yang mewajibkan Allah itu harus berbuat baik. Namun kita itu harus mempunyai akhlak, beretika kepada Allah, bahwa setiap kebaikan yang muncul kepada diri kita itu semuanya dari Allah. Sedangkan setiap kejelekan yang kita lakukan itu muncul dari kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Setiap kebaikan itu dari Allah, kalau kejelekan itu dari diri kamu sendiri. Wa min huna qaulu ba'dil arifin, oleh karena itu, karena semua kebaikan dan kejelekan yang berada di dunia ini itu berasal dari Allah, maka perkataan ba'dil arifin bisa dijadikan hujjah. Al-kullu taqdiru maulana wa ta'sisuhu faskur liman qad wajab hamduhu wa taqdisuhu wa kulli qalbik idza zadat wasawisuhu iblisun lamma tawa man kana iblisuhu. Semua yang berada di dunia ini, kebaikan dan kejelekan,
itu sudah ditakdir oleh Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kamu bersyukurlah kepada Allah yang memang wajib untuk disyukuri dan disucikan. Dan berkatalah kepada hatimu jika masih ada waswas, kalau semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah, iblisun lamma tawa man kana iblisuhu. Jadi katakan kepada hatimu, iblis ketika dia itu durhaka, lalu siapa iblisnya? Siapa yang menjadi iblis dari iblis? Gak ada, karena itu semuanya dari Allah. Semua kejelekan, iblis durhaka, iblis bermaksiat, iblis kafir, itu karena memang datang dari Allah. Bukan digoda oleh iblis yang lain. Jadi kita melakukan maksiat, memang digoda oleh iblis. Jadi iblis itu hanya sebagai sebab saja orang melakukan maksiat. Sedangkan musababnya, yaitu ketika melakukan maksiat, itu sudah ditakdir oleh Allah. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan musabab tanpa ada sebab. Jadi langsung Allah itu menciptakan orang itu kafir tanpa ada sebab-sebab saja. Allah menciptakan orang itu bermaksiat tanpa ada sebab. Allah itu mampu. Sebagaimana Allah itu mampu mentiadakan musabab walaupun ada sebab. Berarti api adalah penyebab sesuatu terbakar. Allah bisa menyebabkan sesuatu tidak terbakar walaupun ada sebab berupa api. Seperti di masanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim walaupun ada sebab api, beliau tidak terbakar karena Allah mampu meniadakan musabab dengan adanya sebab. Itu adalah pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan pada leher mereka belenggu bi an tudamma ilaihal aidi. Dengan gambaran tangan mereka dikumpulkan kepada leher tersebut. Li annal ghul yajma'ul yadah ilal unuq. Karena yang dimaksud ghul di sini aghlal itu memang mengumpulkan tangan, menyatukan tangan dengan leher. Jadi gini. Kami jadikan mereka itu lehernya terdapat aghlal, sedangkan tangannya nempel ke lehernya. Fahiya ail aidi majmu'atun ilal alqan. Sedangkan tangannya berada di bawah dagu. Ini nempel di leher, berada di bawah dagu. Dan udaqanin wahiya mujtami'ul lahya ini. Al-alqan adalah jamaknya lafaz alqan, tempat berkumpulnya dua rahang. Sini. Fahum mukmahun, karena mereka itu di lehernya terdapat aghlal, terdapat belenggu, maka mereka mukmahun. Rafi'una ru'usahum, mengangkat kepalanya. La yastati'una khafdaha, tidak bisa menunduk. Wa hadza tamtsil. Nah, ini adalah tamtsil, perumpamaan mereka itu seperti itu. Wal murad, maksudnya gimana tamtsilnya? Annahum la yad'anuna lil iman wa la yakhfiduna ru'usahum lahu. Maksudnya mereka itu tidak patuh kepada Allah untuk beriman dan tidak mau menundukkan kepalanya untuk beriman. Jadi mereka gambarnya sombong lah gitu. Mengangkat kepalanya, enggak mau nunduk. Karena sombong, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi, padahal bukti-bukti nyata sudah nampak kepada diri Rasulullah SAW. Tapi walaupun ini hanya tamsil, ada yang mengatakan ini juga termasuk asbabun nuzul. Ini bukan hanya tamsil, tapi ini juga terjadi di kisah nyata. Qauluhu inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kilah, ada yang mengatakan nazalat fi Abi Jahli bin Hisham wa sahibaihi al-Makhzumiyaini. Ini ayat ini turun dalam kasusnya Abi Jahal bin Hisham dan kedua temannya yang berasal dari daerah Makhzum. Wadhalik, ceritanya gini. Anna Aba Jahlin halafa. Abu Jahal bersumpah. La in ra'a Muhammadan yusalli la yardakhanna ra'sahu bihajarin. Apabila Abu Jahal ini melihat Nabi sholat, dia akan meretakkan kepala Nabi dengan batu. Falamma ra'ahu, ketika Abu Jahal melihat Nabi, dhahaba. Lalu Abu Jahal pergi mengejar Nabi. Farafa'a hajaran liyarmiyahu. Lalu Abu Jahal ini mengambil batu untuk dilemparkan kepada Nabi. Falamma auma ilaihi, ketika dia berisyarah dengan batu tersebut, berisyarah mau melempar Nabi, raja'at yadahu ila unukihi. Lalu kedua tangannya kembali ke lehernya. Wal tasaqa al-hajar biyadihi, sedangkan batunya masih menempel di tangannya. Jadi ketika dia memegang batu ingin melempar Nabi, ternyata tangannya malah nempel di lehernya. Falamma ada ila ashabihi, ketika Abu Jahal kembali ke sahabat-sahabatnya, akhbarahum bima ra'a, lalu dia menceritakan kejadiannya. Faqala ar-rajul asani, kemudian ada laki-laki yang kedua berkata bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, ana ardakhu ra'sahu, saya yang akan meletakkan kepala Muhammad. Fa'atahu wa huwa yusalli ala halatihi, lalu Al-Walid bin Al-Mughirah ini datang kepada Nabi sedangkan Nabi sholat seperti biasanya. Liyarmiyahu bil hajar,
untuk melemparnya dengan batu. Fa'amallahu basarahu, lalu Allah menjadikan matanya buta. Faja'ala yasma'u sautahu wa la yarahu, sehingga Al-Walid bin Al-Mughirah ini hanya bisa mendengar suara Nabi tapi tidak bisa melihat Nabi. Faraja'a ila ashabihi, lalu Al-Walid ini kembali pulang kepada sahabat-sahabatnya. Falam yarahum hatta nadauhu, namun dia tidak melihat sahabat-sahabatnya karena dia buta, sehingga sahabatnya yang memanggilnya. Walid Al-Mughirah, sini, kenapa kamu? Qalu ats-tsalits, karena sudah Al-Walid ini menceritakan kejadiannya, laki-laki yang ketiga berkata, Wallahi la asdakhanna ra'sahu, demi Allah saya yang akan memecahkan kepalanya. Tsumma akhadha al-hajar, lalu orang yang ketiga ini mengambil batu, wan talaqah, dan berangkat kepada Nabi. Faraja'a al-Qahqariyah yang kusu ala akibaihi, lalu tak lama kemudian dia pulang dalam keadaan mundur. Hatta kharra ala qafahu mausyian alaihi, hingga dia itu jatuh tersungkur lalu pingsan. Faqila lahu, lalu dia ditanya ketika sudah siuman, "Masya'nuka? Kamu kenapa?" Qala sya'ni azim, saya mengalami keadaan yang luar biasa. Ra'aitu ar-rajul, saya melihat seorang laki-laki, falamma danautu minhu, ketika aku mendekatinya, faidan, lalu tiba-tiba fahlun yakhturu bidambaihi, ada seekor hewan jantan yang menggibas-gibaskan, yang mengayun-ayunkan kedua buntutnya. Ma ra'aitu qattu fahlan a'dham minhu hala baini wa bainahu. Aku tidak pernah melihat hewan jantan yang sebesar itu yang bisa menghalangiku dan dia. Fawallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Lau danautu minhu la akalani. Andaikan aku mendekatinya, maka hewan itu akan memakanku. Fa anzalallahu ta'ala tilkal ayah. Lalu karena ada kasus ini, kasusnya Abu Jahal dan kedua sahabatnya ini, Allah menurunkan ayat Inna ja'alna fi anaqim aghlalan. Wa fiha isyaratun ila ma yahsul lahum fi jahannam minas salasil wal aulal wa ummi absarihim. Dan juga ayat ini juga memberi isyarah kalau nanti bakalan mereka seperti itu nanti di akhirat. Mereka nanti di akhirat akan disiksa menggunakan rantai, belenggu, dan mata mereka akan menjadi buta. Wa fiha aidan isti'arah tamtsiliyah, dan juga ini terdapat isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah itu adalah susunan Arab, tarkib Arab yang tidak digunakan pada makna semestinya. Gampangnya ini adalah kalau di Indonesia mungkin istilahnya peribahasa. Ya mungkin peribahasa. Contohnya di balaghah itu perkataannya Mutanabbi kepada orang yang tidak memiliki zauk, naluri yang normal ketika membaca syiiran. Waman yakudha famin murrin maidin yajid murran bihil ma'azulala. Katanya Mutanabbi kepada orang tadi yang nggak bisa memahami syair. Alah, syairnya Mutanabbi itu apa itu? Nggak tahu dia, padahal syairnya indah. Katanya Mutanabbi, seorang sastrawan, ahli syair, orang yang mempunyai mulut yang sakit, maka air tawar terasa pahit. Jadi maksudnya kesalahan itu bukan terjadi di syairannya Mutanabbi, tapi kekonsletan orang yang tidak memiliki dauk tadi. Jadi istilahnya ini adalah, istiarah tamtsiliyah adalah peribahasa karena terdapat kesamaan antara keduanya. Ya gitulah. Dan ini tidak bisa diterangkan berlama-lama karena bukan konteksnya. Kenapa kok dikatakan istiarah tamtsiliyah? Haitsu syabbaha halahum fi imtina'ihim minal hadi wal iman bihali man gullat yadahu fi unuqihi wa ummi basarihi. Karena Allah menyerupakan orang yang tidak mau beriman kepada orang yang dibelenggu lehernya dan buta matanya. Bijami'i anna kullan mamnu'un minal wusuli ilal maksud. Dengan persamaan mereka semua tidak bisa sampai kepada tujuannya. Orang kafir tujuannya ingin masuk surga, tapi caranya salah, maka dia sama seperti orang yang dibelenggu tangannya dan buta matanya. Sama-sama tidak bisa sampai kepada tujuannya. Fatahsulu anal ayat dalatun alal umur ats-tsalatsah, maka bisa disimpulkan ayat ini Inna ja'alna fi anaqim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahu. Itu menunjukkan 3 poin. Sababun nuzul, wa ma yahsulu fil akhirah, akibat yang akan mereka rasakan di akhirat. Wa tamtsilin liman ihim minal had, juga sebagai tamtsil, isti'arah tamtsiliyah kepada karena mereka itu tidak mau menerima petunjuk. Qauluhu bi an tudamma ilaiha al-aidi ja'ala al-mufassir hada tawti'atan li-irja'i dhamir lil-aidi. Jadi Imam Jaluddin mentafsiri al-aghlalan dengan bi an tudamma ilaiha al-aidi itu karena sebagai pengantar tawti'ah untuk mengembalikan dhamir kepada lafaz al-aidi fi qaulihi fahiya ilal adqan, sehingga dhamir fahiya ini hiyanya kembali kepada
al-aidi, bukan kembali kepada aulal. Wa illam yataqaddam laha dzikrun syarahah. Meskipun secara tekstual Al-Qur'annya inna ja'alna fi anaqim aulalan fahiya ila al-adqan. Enggak ada kata-kata aidi di situ. Tapi fahiya tetap kembali kepada aidi. Fahiya madhkuratun dimnan fi qauli al-aulal li'annal gullah yadullu 'alaiha. Maka lafaz al-aidi ini tersimpan di dalam perkataan al-aulal. Karena yang dimaksud gullun, aulal itu menunjukkan kepada tangan. Pasti kalau yang dibelenggu itu tangan. Maka kalau yang dibelenggu lehernya, pasti tangannya juga ikut. Qaulu majmu'atun qaddarahu isyaratan ila anna qawlahu ila al-adqan muta'alliqun bimahdhuf. Lafaz majmu'ah ini dikira-kirakan oleh Syekh Jalaluddin untuk memberi isyarah bahwasanya ila al-adqan ini bertakluk kepada lafaz yang dibuang. Itu majmu'ah yang dibuang. Fahiyya majmu'atun ila al-adqan. Majmu'ah jadi khabarnya hiya. Walau qaddarahu marfu'atun lakan adhar. Tapi yang katanya Syekh andaikan dikira-kirakan lafaz marfu'ah bukan majmu'ah, itu lebih jelas. Kenapa kalau lebih jelas? Wadzalika annal yad turfa'u tahtal dhaqan. Karena realitanya tangannya yang diangkat di bawahnya dagu. Wa yulbasu alwal fil unuq, dan belenggunya dipakaikan di leher. Belenggunya dipegangkan di leher, tapi tangannya diangkat di bawah dagu. Fahinidin la yastati'una khafda ra'sihi wa iltifat. Maka ketika itu mereka tidak bisa menundukkan kepalanya dan tidak bisa tolah-toleh. Qauluhu wa hadha tamsilun ay isti'arah tamsiliyah lil mana al-madhkur, isti'arah tamsiliyah. Wa fi isyaratun ila sabab nuzul, dan juga memberi isyarah terhadap sabab nuzul wa ila ma yasulahum fil akhirah kama alimtah, sebagaimana sudah kalian ketahui. Lanjut ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka saddan, sesuatu yang menghalang-halang, dan di belakang mereka kami juga jadikan saddan. Bifathis sin wa dhammiha fil mawdi'ain. Bisa dibaca saddan, bisa dibaca suddan. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, lalu kami tutupi mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Tamthilun aidon, ini juga tamthil juga, perumpamaan juga. Jadi tidak terjadi di realita. Tamthil lisaddi turukil iman alaihim, tamthil bagi mereka yang terhalang-halangi jalan menuju keimanan. Qauluhu fa'awsyaynahum huwa bil ghain al mu'jamah fi qiratil amah. Pakai ghain. Fa'awsyaynahum ay wattayna absarahum. Kalau pakai ghain maka maknanya wattayna, kami tutupi penglihatan mereka. Wa quri'a syududan bil ainil muhmalah min al isya. Tapi ada yang membaca syad tidak boleh kita ikuti dengan menggunakan ain. Fa'asyayna, jadi kata-kata isya, al-isya. Wa huwa adamul bisar lailan, isya ini adalah tidak bisa melihat ketika malam hari. Wal maknanya apa? Adhafna absarahum anil hadyi ka'ainil a'sya. Kami lemahkan penglihatan mereka untuk mendapatkan petunjuk sebagaimana matanya orang yang tidak bisa melihat malam hari. Qaulu tamsilun ay isti'arah tamsiliyah, haitsu sabbaha lahum fi saddi turukil iman alaihim wa marihim minhu bihali man suddat alaihi turuk. Allah menyamakan keadaan mereka yang menghalang-halangi jalan iman dan tidak mau beriman, disamakan seperti keadaan orang yang terhalang-halangi jalannya. Wa ukhidha basaruhu, dan penglihatannya tidak ada. Bijami'i anna kullan la yahtadi limaksudihi. Jami'nya, persamaannya, karena mereka sama-sama tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan maksud atau tujuan mereka. Ayat selanjutnya, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, baik kamu Muhammad memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Bitahqiqil hamzatain wa ibdalits tsaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alif bainal musahhala wal ukhra wa tarkihi. Jadi di sini terdapat 4 bacaan. Yang pertama bitahqiqil hamzatain, kedua hamzanya dibaca tahqiq. A'anzartahum wa ibdalits tsaniyah, hamzah yang kedua dibaca ibdal. Ibdal itu mengganti huruf hamzah dengan huruf mat, dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya berharokat fathah maka diganti alif, kalau sebelumnya berharokat kasrah maka diganti iya, kalau sebelumnya dhammah maka diganti waw. Karena di sini berharokat fathah maka diganti alif. Anzartahum wa tashiliha, yang ketiga dibaca tashil. Hamzah yang kedua dibaca tashil. Tashil itu kayak membaca alif ada suara haknya. Anzartahum. Kemudian yang keempat
idkhalu alif bainal musahhalah wal ukhra. Tashil sama ada idkhalnya. Dibaca tashil juga tapi ada idkhal alif, ada alifnya di tengah-tengah. Anzartahum wa tarkihi atau enggak pakai alif. Sama seperti tashil biasa. Qauluhu wa sawa'un 'alaihim anzartahum ila akhirih, hada natijatu ma qablahu. Ini adalah hasil dari firman Allah sebelumnya. Karena Allah itu menjadikan orang-orang kafir itu ada belenggu di lehernya sehingga mereka sombong, enggak mau beriman. Kemudian tamsil yang kedua, mereka itu dihalang-halangi oleh Allah untuk beriman. Maka natijahnya, maka hasil yang diperoleh sawa'un 'alaihim, ya sama saja. Kamu mau mereka kasih indar, kamu kasih mereka peringatan, mereka tetap tidak akan beriman Muhammad. Mereka tetap tidak akan beriman. Karena saya sudah inna ja'alna fi anaqim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mahun wa ja'alna min baini sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fahum la yubsirun. Wa qalu la yu'minun bayanul istiwa wal makna indaruka wa adamuhu sawa'un fi adami imanihim. Peringatanmu Muhammad dan tidak ada peringatannya itu sama saja, mereka tidak akan beriman. Wa huwa tasliyatun lahu. Ini sawa'un alaihim andartahum, ini adalah tasliyah atau memberi kabar gembira kepada Nabi. Meringankan kepada Nabi, jangan susah Muhammad. Sudah biarkan saja, mereka tidak akan beriman. Tasliyah itu. Wa kasfun li haqiqati amrihim wa akibati amrihim, dan juga sebagai pembuka terhadap hakikat mereka. Mereka nantinya memang betul-betul tidak akan beriman. Qauluhu bi tahqiqil hamzataini ay ma'a idkhali alif bainahuma wa tarkihi. Jadi dibaca tahqiq hamzanya seperti tadi, a'anzartahum ay ma'a idkhali alif bainahuma wa tarkihi. Jadi bisa dibaca a'anzartahum atau diidkhal juga, diidkhal alif. A'anzartahum berarti 5 berarti. Oh iya. Fal qira'atu khamsun, maka bacaannya 5 sebenarnya bacaannya. La arbaun kama tawahhamahu ibaratuhu, bukan 4 bacaan sebagaimana yang dipaham dari ibaratnya. Ini kalau ibaratnya kan kalau kita preteli cuma 4 bacaan, tapi sebenarnya ini bacaannya adalah 5. At-tahqiq fihi qira'atani, yang dibaca tahqiq itu ada 2 bacaan. Itu tahqiq sama idkhal tadi. Wa tashil kadzalika, tashilnya juga ada 2 bacaan. Tashil sama tashil biasa sama idkhal. Wal ibdal fi qira'atun, yang ibdal ada 1 bacaan. Wa hiya sab'iyatani, dan bacaan ini adalah bacaan qira'ah sab'ah yang mana legal untuk dibaca, untuk diamalkan. Kita lanjut 2 ayat lagi. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru yanfa'u indaruka. Muhammad, peringatanmu hanya bisa bermanfaat kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan yang takut kepada Allah walaupun mereka tidak melihat Allah. Khafahu walam yarah, takut kepada Allah walaupun dia tidak melihatnya. Maka orang yang seperti itu, basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Beritakanlah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Huwa al-jannah, surga. Qauluhu yanfa'u indaruka, jawabun amma yuqalu inna zahiral ayati yaktadi inna risalatahu ghairu amah bal hiya liqaumin makhsusin. Tafsirnya Syekh Jaluddin, yanfa'u indaruka ini menjadi jawaban bagi orang yang bertanya gini, inna zahiral ayati yaktadi inna risalatahu ghairu amah. Secara zahirnya ayat ini menunjukkan dakwahnya Nabi tidak umum ke semua manusia. Bal hiya liqaumin makhsusin, hanya khusus kepada kaum-kaum tertentu. Wahum man ittada'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu hanya orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat. Wa yukhalifu qawlahu sabiqan litunziru qauman ma unziru aba'uhum, dan ini menyalahi kepada firman Allah sebelumnya, litunziru qauman ma unziru aba'uhum. Kamu diturunkan Al-Quran untuk memberi peringatan kepada orang yang belum diberi kasih peringatan bapak-bapaknya. Maka fa'ajaba al-mufassir an dzalika bi anna mahattul hasri al-indar an-nafi. Maka para mufassir menjawab bahwasanya adat hasr innama ini konteksnya hanya kepada indar an-naf. Fala yunafi wujuda ghairihi liman lam yantafi bihi, maka tidak menafikan adanya indar yang tidak bermanfaat kepada orang yang memang tidak mengambil manfaat kepada indarnya Nabi. Jadi kalau kita terjemah secara tekstual kan seakan-akan kayak menyalahi. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Kamu Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah. Nah, langsung orang-orang itu mikir, loh,
Kok di depan tadi kok dijelaskan kalau in litundzira qauman ma undzira aba'uhum ghafilun? Ini gimana maksudnya? Nah, makanya ditafsiri oleh Syekh Jalaluddin, maksudnya innama tundir an yanfa'u indaruka. Qauluhu bil ghaib yasihu ayyakuna halan minal fa'il awil maf'ul. Bil ghaib ini bisa menjadi hal, menjadi keadaan dari fa'il atau maf'ul. Kalau menjadi keadaan dari fa'il, wa khasyar rahmana bil ghaib, fa'ilnya adalah man, orang. Berarti terjemahnya gini, orang itu takut kepada Allah dalam keadaan orang itu ghaib, dalam keadaan orang itu sendirian. Orang itu takut kepada Allah baik sendirian ataupun beramai-ramai, tetap takut kepada Allah. Bisa juga menjadi hal dari maf'ul, yaitu ar-Rahman. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan orang itu takut kepada ar-Rahman, takut kepada Allah, padahal Allah itu ghaib, Allah itu tidak dilihat. Qauluhu fabashshirhu bimaghfiratin ila akhirih tafri'un ala ma qablahu. Fabashshirhu bimaghfiratin, ini adalah tafri' kepada lafaz sebelumnya, karena mereka itu ikut kepada Al-Qur'an dan takut kepada Allah, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia, itu surga. Isyaratun li bayani aqibati amrihim, dan memberi isyarah kepada akibat yang akan mereka rasakan nanti di akhirat. Terakhir ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang-orang yang mati, lil ba'thi, untuk dibangkitkan nanti di hari ba'ts. Wa naktubu fil lauhil mahfud ma qaddamu, dan kami akan mencatat di dalam lauhul mahfud apa-apa yang mereka kerjakan fi hayatihim, semasa hidupnya, min khairin wa syarrin, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk, liujazau alaihi, untuk apa dicatat? Untuk dibalas nanti. Wa atharahum, dan juga kami catat asar mereka, jejak langkah mereka, aima ustun nabihi ba'dahum, yaitu adalah sesuatu yang mereka sunnahkan, sesuatu yang mereka jejakkan kepada orang-orang setelahnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua sesuatu yang ada di dunia ini kami mengetahuinya. Aidzabatnahu, kami tahu semuanya, fi imamin mubin, di dalam kitab yang jelas. Ai kitabin bayyinin, kitab yang jelas, huwa Allahul Mahfud, yaitu Allahul Mahfud. Qauluhu inna nahnu nuhyil mauta ay nab'atsuhum fil akhirah lil mujazati ala amalihim, kami akan membangkitkan mereka di akhirat nanti untuk dibalas terhadap amal-amal mereka. Qauluhu wa naktubu ma qaddamu in qulta innal kitaba mutaqaddamatun qabla al-ihya idh hiya fil dunya wal ihya yakunu fil akhirah, ujiba bi annahu qaddama al-ihya'a i'tina'an bi sya'nihi idh laulahu lama dhaharat thamaratul kitabah. Kalau ada yang mengatakan, ya kok wa naktubunya ditaruh ke posisi kedua, bukannya kita dicatat dulu di dunia lalu nanti di ihya di akhirat, dibangkitkan lagi di akhirat, tapi kok ihyanya di depan? Maka dijawab bahwasanya Allah itu mendahulukan al-ihya karena untuk memberi peringatan kedahsyatan ihya tersebut. Itlaulahu lama dhaharat thamaratul kitabah, karena kalau gak ada ihya, niscaya gak ada kitabah. Orang itu di kitabah, dicatat perbuatannya oleh Allah di dunia, karena nanti bakal menghadapi yang namanya ihya yang sangat dahsyat. Kalau nanti di akhirat kita tidak akan diihya, maka niscaya tidak akan ada namanya kitabah. Qauluhu fil lauhil mahfud al munasib ayyakula fi suhufil malaikah. Sebenarnya yang pantas, katanya Imam Syafi'i, jangan ditafsiri fil lauhil mahfud wa naktubu fil lauhil mahfud. Katanya Imam Syafi'i kurang pantas kalau pakai fil lauhil mahfud. Yang pantas itu sebenarnya fi suhufil malaikah wa naktubu fi suhufil malaikah, dan kami akan menulis di dalam catatan para malaikat. Itu yang lebih pantas. Kenapa? Di annal kitabah allati takunu fi hayatil ibad innama hiya fi suhufil malaikah. Karena kitabah yang terjadi di masa hidupnya hamba itu kitabah yang terjadi fi suhufil malaikah. Wa amallahu, kalau kitabah yang terjadi di lauhul mahfud, faqad kataba fihi dzalika qabla wujudil khalqi, maka Allah sudah mencatatnya dari dulu sebelum menciptakan makhluk di dunia ini. Qauluhu ma ustun nabihi ba'dahum ay min khairin, sunnah-sunnah yang mereka lakukan dari kebaikan, ka ilmin allamuhu, seperti ilmu yang mereka ajarkan, au kitabin sunnafuhu, atau kitab yang mereka karang, au nakhlin warasuhu, atau pohon kurma yang mereka tanam, au waqfin habasuhu, atau waqaf yang mereka pelihara, wa ghairi dzalika. Jadi mereka akan dapat balasan. Kalau kita mempunyai ilmu, kita ajarkan, lalu orang-orang yang mencari itu mengamalkan ilmu, maka kita juga akan mendapatkan transferan pahala dari orang itu. Atau kita melakukan tanah untuk dibuat pesantren, dibuat masjid, lalu banyak santri-santri yang ngaji di situ, banyak santri-santri yang sholat di situ,
maka kita akan mendapatkan transferan pahala. Au syarrin, atau asarnya itu berupa kejelekan. Kamaksin rotabuhu, seperti pajak yang mereka selenggarakan. Au dolalatin ahdatsuhu, atau kesesatan yang mereka perbuat. Au ghairidalik, atau semacamnya. Jadi yang maksud pajak di sini adalah pajak yang tujuannya bukan untuk kepentingan bersama, tapi untuk kepentingan pribadi dan hanya untuk pengayaan diri semata. Kalau pajak yang digunakan untuk kepentingan bersama, seperti membangun rumah sakit, membangun fasilitas belajar, fasilitas sholat, karena mungkin dalam uang kas negaranya tidak cukup, lalu menarik pajak, maka itu dilegalkan. 5 fil hadis, karena ada hadis, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha man ba'dahu kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnat yang baik, lalu orang setelahnya mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang dia kerjakan dan juga pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Min ghairi ayyunqasa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat sunnah yang jelek, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Min ghairi ayyunqasa min wazrim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun, sama seperti tadi. Qauluhu nasbuhu bi fi'lin yufassiruhu ilairihi ay fahuwa min babil istiwal, ini termasuk babul istiwal. Kalau di dalam gramatika Arab itu karena ada namanya istiwal. Istiwal itu semacam ada fi'il muta'addi, kemudian ada setelah itu ada dhamir. Dhamir itu kembali kepada isim di depannya yang dibaca nasab. Wa kulla syai'in ahsaynahu. Jadi hu ini kembali ke kulla syai'in. Itu istiwal namanya. Jadi yang menasabkan kulla syai'in adalah fi'il yang sama persis seperti fi'il di depannya. Itu fi'il yang dibuang kemudian ditafsiri kepada fi'il yang setelahnya. Ai ahsayna kulla syai'in ahsaynahu, maksudnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.